1, 2, 3, action. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Halo, selamat siang semuanya. Absen dulu nih. Dari mana aja nih? Udah Dari mulai. mana aja? Udah mulai banyak yang masuk nih mulai. Kembali lagi bersama kita berdua. Yes. Perkenalan diri aja. Tapi Ya. kan masih pada lupa nih. Saya Nona Mulia. Suaranya agak bindeng ya, teman-teman. Sorry banget. Tapi mungkin bisa jelas lah. Begitu. Udah Bapak Ibu. Tinggi Oke. sedikit. Welcome back to our Zoom. Yes. Setiap hari Senin. Sekarang pasangan saya ternyata Mas Relisi Ya. udah diambil dari Mas Iqbal. Mas Iqbal punya pasangan sendiri sekarang. Karena udah muak kayaknya berdua terus. Jadi back podcast berdua, terus apa-apa berdua. Kayaknya harus saya ambil deh pasangannya. Ya. Hari ini saya ditemani oleh Relisi apa? Oke, Mas Relisi. Tuh, teman-teman. Hai. Hari ini absen dulu. Dari mana aja ya? Tuh. Jelas nggak suara kita berdua? Ya. Ini Kak, Tahu, biar tahu, dulu, tahu. biar dulu. Oke. Oke. Aman ya. Aman? Suara kita. Dari Aceh sudah jauh banget ini Pak Faizi dari Aceh langsung loh. Selamat Wow. siang Pak, semoga kita di sini bisa sharing Berbagi ya. ya. Betul, sharing edukasi tentang trading kayak gitu. Sila. Oke. Hari ini kita akan membahas hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki market trading forex. Oke? Betul sekali itu. Sebenarnya itu lagi ya pembahasan kita berdua ya. Betul. Karena pasti nggak akan jauh beda dari situ. Apapun itu pasti akan di situ lagi. Kalau pembahasannya bersama saya. Cuman kalau misalnya emang pengen yang teknikal banget, yang memang basicnya trading teknik yang kayak gitu, mungkin lebih ke webinar berikutnya. Saya sama Mas Iqbal, terus sama Mas Dandi kayak gitu. Sekarang sharing aja ya teman-teman, Bapak Ibu. Oke. Boleh di absen dulu nih Bapak Ibu, biasanya emang udah pernah trading atau yang baru mau trading atau yang namanya tuh apa sih ini trauma terhadap trading forex. Biasanya kayak gitu kebanyakan karena mereka mencari ilmu dari trauma sebelumnya itu. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memasuki market trading forex apa nih Mas Mel, yang paling basic banget? Oke, baik teman-teman, selamat siang. Kalau misalkan ditanyain dengan tema kita hari ini yaitu tentang hal yang harus diperhatikan sebelum kita masuk market, gitu kan? Saya selalu bilang pertama apa? Psikologi trading kita. Ini kan dari dulu ya. Ya, ini, udah aman ya. Nah, hal pertama itu psikologi trading atau kesiapan kita untuk memasuki pasar. Kenapa berbicara harus kesiapan? Karena kita masuk ke ranah bisnis, yang namanya bisnis itu ya udah sih dua hal, high risk, high return gitu kan. Iya. Ada keuntungan, ada kerugian, Iya. teman-teman. Itu pertama yang harus kita perhatikan. Betul. Jadi nih, sebelum masuk pasar, kalau misalkan saya sendiri suka bilang gitu kan sama Bro Iqbal bahwasannya ya trading itu hitung-hitungan, bukan sekedar untung-untungan. Berarti ketika masuk pasar tuh ada hal yang harus kita hitung gitu. Iya, Pertama, betul. dalam artian hitung di sini tuh apa? Pertama kita hitung kerugian kita, risk Oke. kita di berapa gitu kan. Terus ketika kita udah siap dengan kerugian kita, baru bisa masuk pasar. Nah, Oke. next step, ketika kita udah hitung kerugian dan lain-lain, kita lihat nih masuk ke analisa teknikal. Tadi yang Iya. psikologinya ya kan. Iya. Sekarang masuk ke teknikalnya. Kalau misalkan orang yang udah punya ilmunya gitu kan dalam suatu analisa teknikal, ya kita lihat gitu kan tren hari ini tuh apa, bagus buy atau bagus sell. Betul, Dan betul. itu berdasarkan banyak alasan kan, indikator hal yang lain itu banyak banget. Nah, ketika kita udah punya dua itu, psikologi kita udah siap, analisa teknikal kita udah siap. Oke. Next selanjutnya apa? Ya udah money management kita atur dalam Iya. artian lot. Iya. Nah, kalau di trading itu berbicara money management berarti sama dengan lot. Lot ini disesuaikannya dari apa? Dari balance yang kita punya. Betul. Bohong banget seorang trader di sana kalau misalkan balance-nya besar, terus lotnya besar, terus dia bakal mendapatkan keuntungan besar. Nggak seperti itu. Karena dalam trading itu yang harus kita cari itu apa? Konsistensi. Iya, betul sekali. Bukan berarti ketika teman-teman di sini, sorry ya aku bilang gitu kan, profitnya hari ini anggap 10 juta atau profit 5 juta. Yang kita lihat tuh endingnya, bukan pas saat hari ininya. Akumulasinya ya. Akumulasinya. Jadi kalau misalkan profit hari ini, sorry gitu kan, belum tentu lu minggu depan bakalan profit juga. Iya, Karena betul kita, sekali, betul. ya kita karena berhubungan
hubungannya antara untung dan rugi. Jadi 3 sih, psikologi dalam artian kesiapan kerugian, analisa teknikal dalam artian kita ngelihat momen gitu kan, sama terakhir manajemennya, perhitungan lot gitu. Itu dia Bapak Ibu, cukup jelas sekali ya, itu udah dibabat habis deh sama Mas Realizi. Maksudnya tuh hal-hal yang harus diperhatikan. Untuk banget. Iya, gue juga Kayak hal-hal yang harus diperhatikan ya. Terlebih lagi saya ingin menyambung nih, apa namanya itu kan kita harus melihat dulu apa itu manajemen, bagaimana manajemennya, terus bagaimana psikologi tradingnya, terus bagaimana teknikalnya. Tapi jangan lupa juga kita harus memperhatikan fundamentalnya. Itu yang harus diperhatikan karena ada beberapa bapak ibu nih atau trader di luar sana tuh kurang memperhatikan fundamental karena ya menurut mereka teknikal udah bener ya udah ngapain lagi memikirkan fundamental. Padahal fundamental salah satu hal yang paling penting diperhatikan dalam memulai trading forex. Karena apa? Kalau misalnya ada beberapa newsnya impactnya atau yang tinggi ataupun yang sedang harus tetap diperhatikan karena itu akan berpengaruh terhadap open transaksi kita pada saat itu. Misal, kalau misalnya Bapak Ibu punya posisi buy saham USD sementara ada newsnya yang mengatakan negatif misalnya ternyata sahumnya itu turun tapi kita memaksakan untuk mengambil buy itu juga kan harus diperhatikan. Nanti nggak baik, ya terganggu apa? Balik lagi ke psikologinya. Jadi iya sih, lupa fundamental juga penting soalnya kalau misalnya kayak waktu itu kan trading gitu kan kita lupa hal yang kayak gitu, ternyata kita lupa pasang asa dan lain, ya udah habis sama news kayak gitu langsung ya rugi itu bukan sedikit gitu kan. Jadi soalnya itu uang ya Mas Rel, bukan daun ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya, nah itu tadi sih kesiapan mental dulu terlebih dahulu. Kesiapan mental. Jadi Bapak Ibu itu harus memperhatikan benar-benar pakai uang dingin atau benar-benar uang yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, itu harus juga diperhatikan. Karena ada beberapa juga kejadian nih, karena pakainya uang bukan uang dingin, ketika loss sekali aja udah jadi ketika lo sekali aja udah kayak stresnya minta ampun gitu karena uangnya bukan uang dingin. Bahaya banget sih. Ya bahaya. Boleh nggak sih trading pakai uang dingin gitu? Boleh aja asal tahu resikonya sih sebenarnya. Maksudnya tuh mereka udah siap belum dengan kerugian yang ada. Jangan dulu memikirkan keuntungan, kerugiannya terlebih dahulu. Gitu. Itu yang harus diperhatikan. Karena ada nih kalimat dari Mas Chandler, rugi itu pasti kalau profit itu bonus. Gitu dalam bisnis itu ya. Rugi itu apa? Rugi itu ya pasti ada kerugian itu. Nah, good job. Ya, rugi itu pasti dan profit itu adalah bonus. Nah, jadi kalau misalkan kita masuk ke yang kayak gitu antara rugi itu pasti dan profit itu bonus, masuk ke ranah trading itu kan berarti sama aja kan. Kalau misalkan kita berbicara rugi itu pasti, kenapa orang pada masuk ke dunia bisnis gitu kan? Karena gini brother gitu kan, kalau misalnya harus diketahui, ketika kita berbicara kerugian dalam artian kerugian itu bakalan ada bagi orang-orang yang masuk dalam hal bisnis. Tapi kerugian itu tuh bisa kita minimalisir. Itu jawabannya. Betul. Dengan cara kayak gimana? Ya kita paham edukasinya gitu kan. Kita paham dengan ilmunya. Jadi misalnya gini loh, teman-teman di sini jangan coba-coba masuk ke dunia trading kalau misalnya nggak tahu ilmunya. Bisnis apapun sih sebenarnya, tapi khususnya sekarang kita bicara tentang trading gitu kan. Masuk nih bisnis trading, tapi gak tahu ilmu analisa teknikal misalkan, gak tahu fundamentalnya, psikologi juga gak kejaga. Mau uang sebesar apapun otomatis ya udah jawabannya lu bakalan rugi. Betul sekali. Makanya di Dimek hadir untuk apa? Untuk itu, untuk menjawab teman-teman yang mau masuk ke dunia trading dalam artian gak tahu ilmunya. Yuk kita belajar bareng-bareng di sini edukasinya. Edukasi kita gratis gak mau ya? Gratis dong, edukasi signal gratis. Apapun di Dimek itu gratis, cukup siapkan modal tradingnya aja. Modal tradingnya juga bukan buat kita loh, buat Bapak Ibu sendiri. Benar nggak Mas Rel? Kalau misalnya nih orang join tapi masih pemula, tapi punya uang 100 juta ingin join ke Dimek, nggak apa-apa belum ditransaksikan. Yang paling penting adalah masuk dulu ke kelas edukasi dan signalnya. Boleh nyoba dulu di akun demonya untuk signal dan edukasinya bertahap aja ikutin. Kalau misalnya sudah yakin dengan diri sendiri untuk memulai transaksi ya mulai aja. Karena di Dimek itu dibimbing dari basic banget sampai bisa trading lebih. Betul banget. Awalnya kita juga nggak tahu sama sekali nih. Trading itu kita nggak tahu sama sekali. Tapi semua orang di dunia ini. Tapi semenjak kita belajar di Dimek sih khususnya, karena kita berada di Dimek, alhamdulillah kita bisa membagikan ilmu. Buktinya hari ini kita bisa membagikan ilmu yang kita dapat. Gitu kan.
Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nih, ke saya kan sering ada yang nanya, mas trading itu sulit gitu kan, mas trading itu susah, gimana sih cara kita mendapatkan profit yang benar? Menurut saya tuh jawabannya gini, trading itu simple teman-teman, beneran simple. Kenapa saya berani bilang simple? Karena yang harus dilakukan di trading itu antara klik buy, klik sell. Betul nggak sih? Simpel banget, simpel banget. Gampang banget. Cuman nih yang harus kita garis bawahi atau kita kasih tanda petik, dalam artian untuk menentukan buy dan sell yang benar itu baru sulit. Iya, betul. Itu harus dipelajari itu. Baru kita harus Bukan itu pancing ya. Nah, gitu. Jadi ya, ngelihat candle naik dikit apa yang nge-buy, ngelihat candle turun dikit apa yang nge-sell, nggak bisa kayak gitu teman-teman gitu ya. Kalau misalnya emang menguji aja ilmunya seberapa besarnya tentang trading forex, bisa cobain dulu akun demo, jangan akun real dulu gitu ya. Dan betul tadi, kalau misalnya kita meminimalisir itu bisa menggunakan take profit dan stop loss. Itu yang paling penting juga. Karena kalau misalnya Bapak Ibu join di Didimax terus mendapatkan signal itu pasti diberikan take profit dan stop loss-nya gitu. Betul. Jadi balik lagi ya, menentukan buy dan sell itu yang harus kita pelajarin itu. Kalau misalnya tadinya itu ya gampang gitu. Nggak klik doang. Cuman ya itu. Nah di situ tuh kita didapatinnya dari mana ya? Dari edukasi, dari ilmu. Cuman nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman masuk ke Didimax kan nanti bakal masuk ke grup ya? Iya, grup signal gitu kan, grup signal dan grup edukasi. Jadi di sini tuh teman-teman bisa namanya tuh learning by doing, sambil belajar, sambil mendapatkan profit. Kenapa bisa kayak gitu? Karena signalnya udah ada. Signal itu didapatkan dari mana? Dari analisa parameter di sini gitu kan. Meskipun signal kita itu juga nggak berani bilang dalam artian 100% profit dan yang lain. Cuman seenggaknya kita signal itu berdasarkan alasan. Kenapa buy, kenapa sell, kenapa dapatnya di segini, SL-nya di segini. Bahkan nih Mas Ral, sebelum kita mengambil posisi itu udah di mapping dulu ada sama master yang ada di Didimax nih. Misalnya itu pergerakan saham mau kemana nih, berarti peluang kita akan lebih besar ke arah mana, buy atau sell di setiap harinya itu pasti ada update-an. Betul. Itu sih sebenarnya hal yang harus diperhatikan itu. Nih, SL itu penting gak sih, coach? Kalau misalkan ditanya penting, ya tentu penting. Penting banget, karena SL itu apa coba? Karena SL itu berpengaruh ke psikologi kita. Kalau misalnya nih, saya tanyakan ke siapa ini ya, cewek apa cowok? Lona Hafiza, Mbak ya. Oke, Mbak Lona. Kalau misalnya Mbak Lona open transaksi buy saham USD tanpa menggunakan SL dan kebetulan sahamnya terjun kayak sekarang ini, pasti terganggu psikologinya. Pasti mikirnya, ini bakal turun terus nggak ya? Atau saya ambil averaging aja ya? Atau ini gimana ya? Margin levelnya juga harus diperhatikan gitu. Kalau misalnya pakai SL, walaupun kena SL-nya 3 poin lah, tapi bisa ambil posisi yang baru dan psikologinya nggak terganggu gitu. Itu penting sekali ya bagi saya. Atau bagi Mas Rel? Penting nggak? Pasti itu jawabannya penting. Saya yang selalu bawel ke member saya, selalu bawel ke setiap webinar saya, selalu penting gini. Pertama kita harus tahu definisi SL itu apa, adalah stop loss atau batasan kerugian. Cuman ini saya benar terjadi. Cuman rata-rata orang itu lupa dalam hal itu. Kadang mereka itu gak mau kena SL kayak gitu. Kenapa mereka gak mau kena SL? Karena mereka berbicaranya kalau gue kena SL berarti gue kena rugi. Salah. Karena di sini tuh adalah batasan kerugian. Nih, kita garis bawah batasan kerugian. Ketika lu kena SL, berarti kamu bersyukur karena kamu udah ngebatasin kerugiannya. Ketika kita gak pasang SL, kerugian itu bakalan lebih. Kayak contoh, misal ada news yang pergerakannya itu benar-benar tidak berpengaruh, jadi ya beda gitu dengan kesehariannya. Yang asalnya kita pasang SL cuma 500.000 atau 1 juta, ketika ada news kita gak pasang SL itu bisa lebih. Dan yang terjadi apa? Psikologi yang benar kata Bu yang tadi bilang. Makanya SL itu penting, tujuannya apa? Batasan resiko. Jadi nih, untuk orang-orang yang kena SL, itu bukan aib guys. Itu bukan aib, ya itu kita harus disyukurin. Berarti ya karena bisnis kan. Tadi kita bilang dari awal bisnis itu high risk return, bahwa ada kerugian gitu kan, begitu pasti. Ya udah, SL. Ketika kena SL, kita recovery, kita bangkit lagi. Saya pernah bilang ke member saya, kalau misalnya member saya ada nih di sini kan gitu kan, ada Selfie, Imam dan yang lain, saya selalu bilang bahwasannya itu kalau misalkan di trading kita rugi nih, tapi balance kita masih ada, lu belum kalah, paham nggak? Nah yang disebut kalah tuh kayak gimana? Ketika lu udah mau trading, terus balance lu habis, dalam artian margin kalau udah gak ada dana lagi, lu baru kalah. Kenapa? Karena lu gak bakal pernah bisa recovery. Iya, betul sekali. Ya itu tadi udah disinggung sama Mas Rel di awal. Kita itu melihat akumulasinya, bukan hari ini doang, tapi akumulasinya. Misal hari ini loss, tapi kan kita bisa open lagi besok. Misal besok profit kan bisa dilihat tuh seminggu ke depan akumulasinya seperti apa. Betul. Ya. Jadi akumulasi ya. Oke, gitu Balona. Jadi untuk trader di luar sana nih ya yang belum masuk ke Didimax, ingat
selalu pasang SL. Pasang SL tuh dapat kita raih dari mana? Pertama support dan resisten, kedua ini tergantung dari manajemen kita gitu kan. Misalnya kita siap mungkin nih hari ini 500.000 atau 1 juta, ya udah kita lihat berapa poin nih di SAU, berapa pip nih di forex. Nah itu. Nah tadi kan saya bilang hitung-hitungan, nah itu maksudnya. Kayak gitu. Oke, di sini kita kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bagus Mbak Lona bisa ditanyain ya, nggak usah malu-malu. Ya, kita sharing aja. Sebenarnya kita infonya tuh sharing aja sih sebenarnya, kalau berdua nggak gimana gitu, nggak berat banget pembahasan zoomnya. Kayak gitu. Mungkin di sini udah pada trader ya atau kayak gimana, mungkin ada juga yang masih awam kayak gitu. Mungkin ada yang ingin memulai cuma masih takut. Nah, gimana tuh kalau misalnya ada orang yang pengen memulai, yang harus disiapin gimana tuh? Mentalnya dulu. Kalau misalnya uangnya emang pasti ngikutin. Kalau orang udah ada niat untuk join itu pasti udah memikirkan modalnya. Betul. Pasti. Cuman mentalnya aja dulu yang harus. Kak, mending mana long term, intraday mungkin ya, atau scalper? Kalau misalkan itu balik lagi jenis tradernya kita kayak gimana atau jenis tradingnya kita kayak gimana, dan dilihatnya dari apa? Dari balance kita. Kalau misalkan saya nih dikasih modal, misalnya dalam artian modal saya itu 500 juta atau 1 M atau 100 juta lah, saya bakal gunainnya tipikal long term kalau saya pribadi. Kenapa? Karena ketahanan akunya kuat gitu kan. Karena ketahanan balance aku kuat, mau ke bawah kemanapun ya udah saya pakainya mungkin mingguan, saya analisanya di mapping weekly atau daily gitu kan, paling standarnya kalau balance kita besar. Nah, kalau balance kita kecil, kita pakainya di mana? Bisa intraday atau harian. Jadi per satu harinya itu kita udah dapat profit atau dapat loss. Kayak gitu. Tatapannya dia cocok gitu. Tatapan. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan scalping, scalping itu balik lagi. Banyak tipikalnya yang kayak gimana? Kalau misalkan yaudah sih gue pengen dapetin uang secara cepat, pakai time frame-nya hal yang kecil, M15, M30. Cuman kalau yang scalper ini memang harus benar-benar pantengin terus nih handphone. Naik dikit cut, misalnya kita ngambil buy ya, terus turun dikit sell, misalnya kita ngambil sell gitu, harus cepat mainnya, cepat hit and run kalau misalnya scalper itu. Kalau intraday ini biasa yang digunain di Trimax ya. Betul. Ya. Soalnya para Miss Stanley juga menggunakan intraday, jadi kita open transaksi hari ini harus tutup juga hari ini juga. Misalnya buy SAU USD ada udah nyampe 3 poin langsung kita cut gitu ya. Itu kalau misalnya mending mana itu tergantung yang mana, tergantung balance-nya juga, tergantung lot transaksinya juga. Gitu. Cuman kalau emang yang nggak ada kerjaan, mungkin gabut malam-malam ada news mau nyobain scalper juga bisa. Ya. Kalau jadi gini, balik lagi sama itu keadaan situasi kita juga. Kalau misalkan kita tipikalnya pekerja nih ya gitu kan, karyawan atau lain-lain, ya kita pakainya itu intraday. Kalau enggak long term kayak gitu. Jadi gunainlah SL dan TP yang bijak. Gitu. Sebenarnya kalau long term itu juga kemungkinan profitnya juga lebih besar sih, karena sudah mempersiapkan ya arahnya kemana. Biasanya Mas Dandi tuh yang suka pakai long term itu. Aku juga kalau sama global dia langsung aku intraday, jadi dia untuk jarak jauhnya ya untuk hari ininya. Bisa gitu langsung kita debat dulu untuk penentuan SL dan TP. Jadi signal itu buat buy limit. Tapi intinya pengen profit aja kan? Ya semuanya sama. Semua trader itu tujuannya buat profit. Tujuannya itu, cuman cara atau prosesnya aja yang membedakan. Iya, oke. Ada lagi nggak yang bertanya? Kita di sini sambil cari-cari momen ya. By the way, minggu kemarin kita ada TP loh kalau misalkan yang untuk webinar kita. Oh, yang mana itu? Yang Senin kemarin? Gitu minggu kapan tuh yang Senin? Ya, Senin kemarin. Yang kita ambil buy soal gitu. Oh iya. Tuh. Oke, kita sedikit analisa yuk sambil ini juga kalau misalkan teman-teman yang sambil kalian mana nanya sini. Oke, ini udah ada nih. Saya udah kebetulan kita lihat dari ininya itu udah ada pakai pivot point. Ini untuk cara penggunaan pivot point tuh gampang banget teman-teman. Nih, pivot point itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat harga resisten dan juga harga support hari ini. Karena setiap harinya pivot point itu akan selalu berbeda dilihat dari cross candle hariannya. Kayak gitu. Soalnya kita juga sering update kan setiap hari. Betul, karena selalu berbeda kan. Iya. Nah, kalau misalkan ngelihat harga SAU sekarang, kalau teman-teman tadi lihat pagi-pagi kita lihat di H1 gitu kan. Harga SAU tuh tadi di sini adanya. Pembukaannya tuh di sini di harga 1786. Yang harus dilakukan tuh benar, yaitu buy. Kenapa buy? Karena menurut definisi di pivot point, kalau misalkan harga SAU ada di bawah pivot, maka dia bakal ke pivot dulu. Berhubung dia ada di bawah, berarti kita ambil buy ke pivot.
Kebalikannya, kalau misalkan pembukanya dia ada di atas pivot, ya kita lakukan adalah sell karena tujuannya kemana, ke pivot. Nah, setelah itu apa nih selanjutnya? Setelah itu kita wait and see. Apabila si harga XAUUSD ini nge-breakout harga pivotnya, yang harus kita lakukan action kedua adalah buy again gitu kan, buy lagi dengan take profit, di mana take profit tentu di resistennya, di resisten pertamanya. Dikarenakan di sini tidak nge-breakout, dalam artian cuma nge-break doang kan, alhasil dia apa? Dia turun nih, selalu tuh turun, gini kan, nah turun. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang kayak gini, berarti kan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan berdasarkan pivot point mas, gitu kan? Nah, kalau misalnya saya boleh jawab, pertama kita harus lihat dulu. Kalau saya harus ambil posisi, saya bakal ngambil posisinya ya udah tunggu di supportnya di sini. Enak ya. Betul. Kita bisa pakai garis horizontalnya di sini teman-teman. Ini udah ngejarum kan dari beberapa kali belum ini. Ya udah kita kasih area. Nih, ini bisa dijadikan area untuk buy saham kayak gitu di sini. Zona ideal biasanya. Betul, zonanya. Nah, untuk buy keduanya di mana? Ya penting ya di pivot di sini. Nah, kalau misalkan dia berhasil menembus pivotnya, nah, gini kan, di sini buy lagi. Kalau berhasil, misalkan dia bikin close candle nih di sini, kita buy di 17.94 dengan take profit berapa? 17.98. 4 poin di saham itu kalau kita menggunakan 0,10 jadi berapa? Lumayan 4 poin. Ya, berarti sama dengan $40. Kalau 0,10 400.000 dalam sehari lumayan lah. Oh, lumayan banget kan? Kayak gitu. Jadi kebayang aja kalau misalnya balance-nya gede dan pakai lotnya satu lot aja, nah, aja 4 juta ya. 4 juta, tuh kan? Nah, kayak gitu lah trading itu maksudnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan dia udah close candle di sini dan dia naik di resisten, yang harus kita lakukan apa? Boleh sell di R1 kalau misalkan dia nggak nge-breakout. Jadi kalau misalkan definisi pivot itu ya udah breakout nge-break gitu kan. Falsenya kayak gimana ya? Kayak gini. Kalau dia nggak berhasil nembus, ya udah kita ambil sell yang sama di sini juga. Kalau dia nggak berhasil nembus, kita ambil sell-nya. Nah, kalau untuk sekarang lebih ke wait and see dulu kalau menurut saya. Tapi di sini kalau kita lihat di H4-nya, kita lihat H4 tuh udah menunjukkan buy. Kalau dilihat dari pola candlestick-nya. Kalau dilihat dari candlestick-nya. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena support ini tidak berhasil ditembus beberapa kali ini. Ini tuh udah jadi support juga sama di sini nih kalau di H4 ya. Udah jadi areanya. Nah ini udah bersih tuh nih. Baik tuh. Buy ya itu buy. Tuh kan tuh buy. Jadi harusnya udah, tadi kalau misalnya kita cepatan dikit, kita udah berani ngambil buy. Nah, kalau sekarang kita boleh gak sih ngambil buy? Jawabannya boleh-boleh aja, tapi yang namanya trading itu, kita perlu yang namanya hitung-hitungan tadi. Misal nih, oke kita nge-buy sekarang di 17.89. Yang harus kita pikirkan tuh bukan momennya, tapi SL-nya udah taruh di mana nih? Ya gak sih? Sekarang kalau misalkan kita ambil buy di harga 89 nih, terus SL kita di support di 17.82, lu hitung 89 ke 82 berapa? 6 poin dong. Nah, 6 poin kalau gunain lot 0,10 sama dengan $60. Balik lagi tanyain, kita siap gak sih rugi $60? Iya, benar. Nah, itu baru trading. Misalnya take profitnya berapa? Take profit itu di pivot itu 92, 89 ke 92 cuma 3 poin doang. Iya. Kan gak lucu? 1/2 gitu, Iya, lebih besar kerugian dibanding take profit. Iya. Itu bukan suatu momen sih. Iya. Nah, karena momen itu diciptakan, jadi harus kita lakukan apa? Sabar dulu aja. Jadi teman-teman di sini ya udah sih sabar. Itu baru namanya. Nah, saya bilang tadi kan salah satu yang harus kita perhatikan adalah technical. Ya ini yang disebut technical. Tapi technical tuh banyak ya, ada yang menggunakan Bollinger Band, menggunakan point dan lain trendline misal, sama aja gitu. Itu tergantung kenyamanannya aja sih sebenarnya. Karena emang yang paling basic itu adalah support dan resisten sebenarnya. Jadi bapak ibu yang di luar sana yang masih pemula itu emang harus tahu basicnya dulu, support dan resisten untuk menentukan harga di beberapa hari yang belakangan. Ya, tuh. Oke, ada yang nanya nih, apa sih yang membuat trading itu mudah? Benar. Apa sih yang membuat trading itu mudah? Kalau misalkan nanyain hal itu, saya jawabannya karena kita bisa mendapatkan cuan kapanpun, dimanapun. Momennya ya, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kita bisa mendapatkan uang. Betul. Misalnya kita nih, Mas Rel trading hari ini dapat 1 juta, mau di WD site juga bisa loh. Betul. Gitu. Itu mudah sekali. Karena apa sih udah selalu dibilangin nih, percepatan uang paling cepat itu ada di trading, intinya itu aja. Gitu. Coach, bisa WD nggak sih di saat trading berlangsung? Bisa banget. Tapi nih yang harus kita perlihatkan itu apa? Equity-nya. Karena gini, beda ya antara balance dan equity.
Jadi kalau misalkan balance kita 100 juta, terus kita trading nih, terus anggap kita lagi plotting minus misal nih 70 juta anggap. Nah, yang bisa di WD-nya itu berapa? Si equity-nya itu, misalnya equity-nya itu 30 juta dan bannya mau WD 20 juta bisa. Tapi itu balik lagi nanti ke tangan akun yang bakal berpengaruh. Iya. Gitu. Ya Jadi kecuali kalau misalnya emang ada posisi profit, terus emang ada lebihnya itu bisa dong. bisa banget. Jadi kalau WD bisa kali ya. Memang Bisa. harus di WD profit itu, jangan didimin aja. Nanti diambil market. Apa sih yang membuat trading itu mudah ya? Beneran maksudnya nanti kalau misalkan kenapa orang mau ke dunia trading itu balik lagi ya catatan Iya. kalau saya pribadi khusus bagi orang-orang yang berilmu dia bakal berbicara mudah. Iya. Dalam artian menjalani trading itu ada seninya teman-teman. Iya, betul. Seni trading itu yang apa ya? Proses yang ngebuat kita itu menjadi ya dibilang gak gampang ya gak gampang karena Semua benar-benar tuh memang butuh proses, nggak akan langsung kayak gini. Mas Rel juga nggak akan langsung tiba-tiba pindah trading tuh guys. Berproses aja. Itu salah satu contohnya nih, membernya Mas Rel itu harus 1 bulan dulu ya menginap di Bandung dan belajar ya bolak-balik ke kantor. Betul. Sebenarnya mau belajar tapi sekarang minimal dia tahu gitu. Jadi dia nyaman. Iya, Gitu, iya. nggak panik. Jadi kalau misalnya loss pun, oh berarti udah tahu nih, oh ternyata harus mengendalikan emosi itu kayak gimana. Betul. Kayak ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita tutup? Udah tutup lagi aja ini berapa juga ya? Aduh, ada orang yang baru mau masuk. Aduh. Nah, banyak banget ya hari ini yang mau videoin kita teman-teman. Oke, Yang penting kita thank you ya. sharing ilmu. Ya, betul. Gampang kok di sini. Kalau yang misalkan mau pakai people point ya tinggal pakai people point. Ya. Mau stokastik pakai stokastiknya. Atau semua indikator tuh di sini tuh bertujuannya untuk ngebantu kita memudahkan, bukan dalam artian oh kita pakai indikator ini pasti bakal profit ya kagak, bukan kayak gitu, serius. Karena kalau saya pribadi dalam dunia trading gitu yang harus kita perhatikan tuh bukan seberapa pintar kita mencari momen, tapi kita seberapa siap lu ngejalanin hidup di trading. Ya gimana ya, ini serius gitu kan. Kadang orang tuh merasa oh iya gampang trading, ya gampang tuh tanya dulu orang yang sukses di trading itu mereka prosesnya kayak gimana guys. Betul sekali. Jadi kalau misalkan mau pahit-pahitan mau manis-manisan ya ayo Iya. dunia trading. Arfian, Sofi, Luna, Acep, Nana, banyak banget ya. Alhamdulillah, Ada- thank you so much hari ini. Tuh ada Pak Agus juga nih, Arfan, Delia, Farah, Amanda, oke, Kulit, Nunu, Cia, Nadia. Oke, kita seri-seri aja ya untuk hari ini. Kita lihat pair lain guys, GBP USD. Kalau misalnya Mas Rel lebih suka trading itu di gold atau mata uang? Kalau bisa ditanyain suka pasti orang-orang rata-ratanya gold rata-ratanya. Karena Tapi pergerakannya. tapi ketika masuk ke gold juga kita harus siap dengan segalanya asli karena profitnya cepat ya ruginya juga cepat gitu kan kalau di Betul sekali. ini di pair mata uang juga gak ada salahnya guys, tuh sama-sama aja. Toh kita juga mencarinya profit kok gitu. Kadang kita tuh gak tau kenapa gitu orang pengen buat Karena percepatan, cepet banget, gitu. Cepet kaya, cepet miskin juga sebenarnya. gitu. Ya sukanya tuh GBP-JPY, gak terlalu agresif banget, gak terlalu lembut banget. Suka aja. GBP nggak agresif gitu ya. Gak Soalnya kan terlalu Pak. korek gitu, kalau korek ya gitu. Korek juga ada beberapa karakter kayak GBJB, GBUSD itu lumayan. Kalau kayak Euro yang lainnya itu benar-benarnya lama lah. Saya tuh gak suka gitu dalam artian ya saya kalau sama rugi ya udah sih karena gue udah siap ya dengan kerugiannya udah gas aja. Kalau saya gitu karena apa? Karena saya udah hitung-hitungan. Betul. Ya karena saya udah siap dengan kerugiannya kenapa enggak? Nah, salah satu hal lagi yang harus diperhatikan, jangan ikut-ikutan orang. Trading itu nggak boleh ikut-ikutan orang. Misalnya nih, si A trading udah profit 30 juta, pengen juga kayak si A, jadi uangnya dari mana nggak tahu kemana, si B ikut-ikutan. Ternyata kebetulan masih mending si A udah merasakan profitnya nih. Masalahnya si B kan belum pernah merasain profitnya, tiba-tiba udah loss. Jangan ikut-ikutan, harus dari hati nurani masing-masing, terus balancenya juga disesuaikan, benar-benar uang yang nyaman dan aman untuk trading. Ya, oke, ada lagi yang mau diskusi? Bentar lagi kita tutup nih. Aduh, ada yang baru join lagi. Welcome yang baru join. Kayaknya telat ya. Pokoknya kita itu setiap Senin jam 2 siang. Jadi
mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu juga bisa mempersiapkan. Berarti kita setiap hari Senin dan Enggak bagus ini fotonya bagus. gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya mungkin kalau gak ada kita bisa cukupkan yang terpenting tadi itu kita garis bawahi kesimpulan hari ini bahwasanya hal-hal yang harus diperhatikan di dalam seperti itu ya tadi yang tiga itu tadi gitu kan. Jadi teman-teman benar-benar gak boleh masuk ke market main asal-asalan itu jangan, ya Allah, astagfirullahaladzim, guys, jangan kayak gitu. Benar-benar kalau misalkan masuk ke market itu ya udah kita hitung sebaik-baiknya kerugian kita. Ketika udah siap dengan kerugian kita ya udah baru masuk ke market. Untuk signal hari ini kalau misalkan mau boleh ambil buy limit, boleh deh di 17.4 kalau misalnya mau ya. Jangan SL-nya di 84 poin aja. Take profitnya di berapa? Di 90. 6 poin, 4 sama 6. Ini kalau misalnya mau ya. Ini aku kasih nih. Boleh ya dengan buy limit XAU USD di harga 17.84. 17 RT. Iya, boleh. 17 84. 4.00. Ya. Oke. Dengan take profitnya 17.90. Dengan SL-nya boleh di 5 poin aja deh, 17 berapa? 79. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman udah siap dengan kerugian 5 poin dan take profit 6 poin, lakukan. Kalau gak siap, ya jangan. Simple gak trading. Simpel banget. Itu yang dimaksud dengan minimalism. Oke guys, kalau misalnya dalam hati udah siap, yuk kita follow. Gak siap, ya jangan. Oke guys, mungkin itu aja ya signal udah diberikan, terus ilmu sudah diberikan juga. Terima kasih partisipasinya untuk Bapak Ibu hari ini sudah menyaksikan Zoom kita. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Kalaupun kurang, boleh chat kita pribadi masing-masing ya. Cari di Facebooknya masing-masing, nanti ada kontak person kita di situ. Oke? Terima kasih Bapak Ibu, semoga tradingnya terus lancar dan diberikan rezeki yang berlimpah dari trading, amin. See you, jaga kesehatan semuanya. See you next webinar. Ya, bye. Saya Rajin Akal, pamit undur diri. Nona Mulia, bye. Assalamualaikum.